Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas rahmat dan berkat yang Kau berikan kepada kami, terlebih atas tahun baru 2022 ini. Engkau juga memberikan kepada kami anugerah keselamatan abadi. Dengan bantuan doa Santa Perawan Maria, Bunda Allah yang kami rayakan pada tahun baru ini. Maka kami mohon, semoga kami merasakan pertolongannya, karena melalui Dia kami diperkenankan menerima Putramu, sumber kehidupan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau sepanjang segala masa. Amin. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Maria, Bunda Allah. Film The Passion of the Christ, karya sutradara Mel Gibson, memberikan gambaran yang menarik mengenai Maria. Karakternya yang kuat, relasi pribadinya dengan Yesus yang hangat, dan ketangguhannya dalam menyertai jalan salib Yesus ditampilkan dengan tegas. Kendati ia mengikuti jalan salib putranya dari jauh, namun tak sedikit pun ia mundur atau lari. Maria sungguh sosok perempuan yang kuat dan tangguh. Ketabahan dan ketangguhan Maria ini tentu berkaitan erat dengan kebiasaannya untuk menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini bercerita tentang rahasia kekuatan dan ketabahan Maria itu. Injil Lukas menuliskan, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Jawaban ya yang diberikan Maria kepada malaikat Gabriel yang menanyakan kesediaannya untuk menjadi ibu Yesus membawa konsekuensi yang tidak mudah. Maria sudah membayangkan
derita yang akan ia hadapi. Namun hatinya tetap bersukacita. Kepada Gabriel, Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Saudara-saudariku yang terkasih, salah satu konsekuensi yang harus ditanggung Maria adalah bahwa ia mengandung tanpa seorang suami, sehingga orang lain pasti akan mencibir dan menghinanya. Kemudian bersama dengan Yusuf, ia pun mengalami kesulitan untuk mencari penginapan sebagai tempat yang layak untuk melahirkan. Namun derita belum usai. Ia harus hidup sebagai pengungsi di tanah Mesir. Berbagai derita dialami Maria sampai pada titik akhir hidup putranya, yaitu mati di salib. Tapi kesulitan demi kesulitan tidak melemahkan dirinya, melainkan semakin membentuk dirinya menjadi perempuan yang kuat, tabah, dan tangguh. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini, di tahun baru ini, kita merayakan Hari Raya Santa Maria, Bunda Allah. Yang kita rayakan bukan kesuksesan Maria sebagai seorang istri atau kesuksesannya dalam mendidik Yesus menjadi anak yang baik. Yang kita rayakan justru kekuatan dan ketabahan Maria dalam menghadapi berbagai derita. Dan bukankah derita juga sering menerpa hidup kita? Mampukah kita untuk berlaku seperti Bunda Maria, menghadapi semua derita dengan tabah dan kuat? Untuk bisa kuat seperti Maria, kita pun harus tekun menyimpan dan merenungkan berbagai perkara di dalam hati, serta membawanya dalam hidup doa. Tuhan memberkati kita. Ya Bapa, semoga ketekunan dan kesetiaan dalam menanggung kesulitan demi kesulitan membawa kami pada perjumpaan dengan Yesus Putramu. Perjumpaan dengan Yesus akan membawa sukacita sejati kepada kami. Sukacita yang dahulu selalu dirasakan oleh orang-orang sederhana yang berjumpa dengan Yesus. Bantulah kami untuk menyimpan dan merenungkan berbagai perkara dalam hati kami, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya
kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.